Oke, selamat datang ya di channel kita. Kita hari ini akan membahas tentang RF dummy load. Jadi kita akan membahas tentang RF dummy load. Seperti kita ketahui bahwa RF dummy load ini sangat dibutuhkan baik bagi kita para amatir radio untuk mendukung eksperimen-eksperimen kita, baik ketika membuat pemancar, ketika membuat antena, ataupun ketika melakukan setting terhadap perangkat kita. Nah, dummy load kalau membeli dengan kondisi yang sudah jadi, mungkin memiliki harga yang cukup tinggi. Biasanya makin besar powernya, disipasi power, maka harganya juga makin tinggi. Nah, untuk menyiasati itu, kita bisa membuat sendiri dummy load dengan komponen maupun perlengkapan yang lebih murah, sehingga kita tidak perlu mengeluarkan uang yang lebih besar untuk mendapatkan dummy load yang baik. Pada kesempatan ini saya akan memanfaatkan, di sini adalah resistor, biasanya flank resistor gitu ya. Flank resistor, di sini ada tertulis 50 200. 50 artinya 50 ohm, 250 artinya disipasinya bisa sampai 250 watt. Jadi ini yang akan kita pakai. Jadi saya deketin di sini biar kelihatan tulisannya. Iya, mudah-mudahan masih bisa terbaca. Jadi sebelah kiri itu tertulis 50, artinya 50 ohm, sesuai dengan impedansi dari transmisi kita ya, kabel koax dan seterusnya gitu ya. Output dari transceiver kita biasanya 50. Kemudian yang 250 itu artinya adalah watt. Jadi artinya di sini adalah 50 ohm, yang di sini artinya 250 watt. Ini sederhana. Jadi ini hanya memiliki dua kaki. Kaki yang pertama di sini, yang kaki yang ini biasa kita taruh di ground. Kaki yang di sini ini biasanya kita taruh yang pole positif lah, seperti itu ya, kita anggap pole positif. Jadi cukup kita tambahkan pendingin. Jadi kita punya pendingin seperti ini contohnya, kita tambahkan, kemudian kita pasang, kemudian kita nanti akan pasang di dalam box. Kita coba akan lakukan testing impedansinya. Jadi kalau kita lihat gini, kita testingnya impedansi seperti ini. Ini bisa berbalik juga nggak apa-apa. Bentar, kita lihat. Jadi ini kita akan tes berapa impedansi. Tadi seharusnya 50 ya. Nah, kita dapatkan angka, ya ini terkait sama penelitian dari alat ukur, jadi seputaran 50 ohm. Cocok dengan tulisan yang ada di sini. Nah, saya sudah membuat ini adalah saya masukkan ke dalam box kotak. Jadi ini konektor female antena, kemudian di sini pendingin gitu ya. Jadi kalau kita lihat
yang tengah tadi ditaruh di bagian inner, sementara kita pilih salah satu boleh di sini maupun di sini, kemudian kita tempelkan ini di pendingin ini sebagai ground. Jadi kalau kita lihat di sini nanti impedansinya adalah 50 ohm. Jadi sini adalah Damilud murah meriah begitu. Kita akan tes bagaimana dia performasinya. Oke, saya akan melakukan pengukuran impedansi dari Damilud yang sudah saya masukkan dalam box. Kita akan lihat berapa kita dapatnya, sekitar ya mendekati 50 juga ya, sekitar 50 ohm ya. Oke, kita akan tes berikutnya dengan menggunakan SWR meter ya. Oke, kita akan lakukan pengetesan ya Damilud kita yang homebrew Damilud tadi. Saya sekarang akan melakukan pengetesan di ring frekuensi HF. Saya menggunakan bantuan SWR meter, dimana ini bisa sampai VHF ya, dari 1,8 mega sampai 200 mega. Jadi kita nanti akan coba apakah Damilud ini hanya bisa di HF saja atau juga di VHF. Nah, kita coba sekarang untuk yang HF. Saya menggunakan transmitter saya ya, itu transmitter ICOM 718 ya. Saya set output maksimum yaitu 100 mega. Ini sudah saya hubungkan Damiludnya ke SWR meter. Kita sekarang akan amati sambil saya persiul ya. Kita cek watt atau power output, yaitu sekitar 100-an watt, soalnya itu masih standar ya, itu di frekuensi 1,8 ya. Iya, sekitar 100 hampir 150. Oke, kita lihat SWR ini sudah kita kalibrasi ya. Kita kalibrasi dulu. Oke ya, ini SWR iya. Oke, terlihat jarum hanya bergerak sangat kecil, artinya bahwa Damilud itu sekitar 50-an ohm di frekuensi ini. Kita akan coba beri frekuensi 1,8 mega, kemudian nanti ditaruh di frekuensi tengah ya, 14 mega, sama satu lagi di 28. Saya set di 14 sekarang, 14 mega, jadi di tengah-tengah gitu. Kita lihat dulu powernya. Oke, sama ya, masih standar 100 lebih. Kita lihat kalibrasi dulu SWR nya. Oke, sama. Oke, pembacaan SWR. Oh iya, dia mulai bergerak. Dia mulai bergerak ya. Kenapa dia mulai bergerak? Sebab sebuah komponen itu selalu memiliki nilai real dan nilai imajiner. Nilai imajiner itu berasal dari sifat induktif atau kapasitif gitu. Nah, ketika dia dioperasikan di frekuensi yang lebih tinggi, itu biasanya di frekuensi yang rendah biasanya bagian induktif atau kapasitif atau imajinernya mendekati nol. Namun makin tinggi frekuensi, maka dia nanti akan makin terasa. Itu. Oke, kita set sekarang di frekuensi tertinggi di sini ya, di HF 28 mega. Ini saya set. Nah, itu frekuensinya di 28 mega. Ya, oke, kita lihat lagi, kita cek powernya ya dulu untuk validasi. Oke, 100. Jadi powernya radio juga menyesuaikan, makin tinggi juga maksimum 100 begitu ya.
Kita lihat kalibrasinya. Oke, kita sudah kalibrasi, kita lihat SWR-nya. Harusnya dia defleksinya lebih besar, soalnya frekuensinya lebih tinggi. Oke ya, mulai bergetar, tapi masih acceptable lah, 1.2. Oke, kita akan rubah sekarang ke VHF ya. Baik, sekarang kita akan mencoba di frekuensi VHF ya. VHF ya, saya menggunakan ICOM 2200, saya set di 140. Itu masih standar juga, jadi wattnya itu sekitar 60 watt, jadi lebih kecil dibanding HF tadi. Tentunya defleksinya nanti juga akan ini ya berpengaruh gitu. Oke, baik, kita lihat powernya ya. Sebentar, ini masih di SWR, kita cek di power. Kita lihat, iya, sekitar 60 watt. 60 watt. Oke. Kita taruh di SWR, kita kalibrasi dulu. Iya, defleksinya udah maksimum. Kita lihat SWR ya. Nah, ini saya memancar. Iya, jarumnya hanya bergerak kecil ya. Jadi SWR-nya masih mendekati 1. Oke, saya akan rubah frekuensinya menjadi 170. Baik, sekarang saya sudah set di 170 ya. Frekuensi tertinggi dari perangkat VHF saya. Kita cek dulu powernya berapa watt. Oke, masih di 60 watt, masih standar. Jadi perangkat saya itu di 60 watt. Kita lihat, kita kalibrasi. Oke, kita optimumkan. Oke, sekarang SWR kita cek. Iya, rupanya di frekuensi lebih tinggi sudah mulai ada defleksi ya, di 1,4 ya. Oke, sekitar 1,4 mendekati 1,5. Jadi artinya bahwa dummy load ini masih cukup bagus lah ya, digunakan untuk eksperimen hingga frekuensi VHF di 170 MHz. Jadi harganya cukup murah. Untuk membuat ini juga tidak terlalu sulit gitu ya, sangat gampang. Tidak perlu skill tinggi, yang penting ada solder, ada upeng. Oke, rekan-rekan, itu ada yang saya sampaikan terkait dengan topik kita kali ini adalah RF dummy load. Terima kasih, semoga bermanfaat.